وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi Anda itu kontradiktif. Seandainya semua pribadi Jokam itu seperti Anda ini, nggak mungkin keluar kata-kata Dajjal Ucul, nggak mungkin keluar kata-kata PKI putih. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Jadi Anda mengatakan satu sisi tidak pernah mengkafir-kafirkan secara pribadi, tapi kenyataannya Anda diolok-olok. Tak mungkin. Tak ada akibat tanpa sebab itu tak mungkin. Tak mungkin. Tahu-tahu diolok-olok tak mungkin. Itu karena ada sebab. Sebab mengkafirkan, sebab membuat meremehkan amalan orang lain dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang agak mendung tadi, alhamdulillah hujan. Alhamdulillah kita tetap dalam keadaan semangat, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan terus berdakwah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Pada kesempatan hari ini atau konten ini saya tertarik ingin membahas dibacain komen. Kalau di channelnya Ustadz siapa itu, Ustadz Alfian Tanjung kan ada dibacain berita. Kalau saya tertarik itu, cuman kita bahasanya dibacain komen. Ada sebuah komen yang mengomentari videonya Bapak Subiakto, yaitu beliau Ketua MUI Mbayat Klaten yang kemarin kita upload, termasuk salah satu dulu anggota Islam Jamaah atau Jokam yang sekaligus ya menjadi Ketua MUI Kecamatan Mbayat Klaten. Ada yang mengomentari seperti ini, nanti kita tampilkan di sebelah kanan atau kiri insyaallah. Komentarnya yang cukup menarik dan kalau dibaca secara sederhana bagi kaum-kaum awam bisa sampai wah ini mantep ini, artinya mantep di dalam kebenaran Jokam. Makanya kita harus meluruskan, harus kita ta'dil, bahasanya kita ta'dil, kita luruskan biar beliau juga paham tentang apa yang dikomen atau apa yang dinyatakan dalam komenan tersebut. Kita baca ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayo ngaji baik. Ya. Saya menutup namanya, ada sebuah komen seperti ini. Saya baca ya. Saya sudah 35 tahun di dalam Islam Jamaah dan saya pribadi tidak pernah mengkafir-kafirkan orang di luar jamaah. Alhamdulillah. Jadi kita komeni langsung ya. Jadi beliau ini mengakui bahwa saya sudah 35 tahun di Islam Jamaah. Padahal Islam Jamaah dilarang ya. Ya dah? Tapi dia mengakui saya 35 tahun di Islam Jamaah. Padahal jelas-jelas Islam Jamaah itu sudah dilarang. Ya nggak apa-apa. Dan saya tidak pernah, saya pribadi maksudnya, saya pribadi katanya loh ya, saya pribadi tidak pernah mengkafir-kafirkan orang di luar jamaah. Nah, langsung kita komentari, berarti Bapak ini
Ini nggak paham jamaah. Kalau standar kefahaman jamaah ini sampai konangan, sampai apa bahasanya konangan, sampai diketahui pengurus bahwa beliau ini tidak mau mengkafir-kafirkan. Wah, ini apalagi zaman sekarang langsung dimasukkan kotak keranjang JRK itu ya. kotak keranjang JRK. Jadi beliau pribadi katanya tidak mau mengkafir-kafirkan. Oke, dan itu yang benar Pak, itu yang benar. Sampean luar biasa, sampean benar itu, dan sampean sampaikan bahwa tidak boleh mengkafir-kafirkan. Ya. Nanti kita tanggapi secara global, ini kita tanggapi secara sepotong-sepotong. Lanjut. Malah sebaliknya mereka yang mengolok-olok yang sangat banyak sekali. Mereka artinya orang luar selain Jokam, ucapan-ucapan yang jelek. Salah satu contoh Dajjal Ucul, PKI Putih, dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Jadi justru mereka yang mengolok-olok kita katanya, seperti ucapan Dajjal Ucul, kemudian PKI Putih dan lain sebagainya. Nah, ini sebabnya jenengan itu hanya korban. Artinya gini, sampeyan yang komen ini tidak mau mengkafirkan, tidak mengkafirkan katanya, tanda kutip katanya, kita juga nggak tahu hanya apakah hanya taqiyah, hanya bitonah saja, saya nggak tahu. Nah, kenapa sampai dikatakan Dajjal Ucul, sampai dikatakan PKI Putih? Lah ini akibat dari ngafir-ngafirke sembarangan. Jadi Anda itu kontradiktif. Seandainya semua pribadi Jokam itu seperti Anda ini, nggak mungkin keluar kata-kata Dajjal Ucul, nggak mungkin keluar kata-kata PKI Putih. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Jadi Anda mengatakan satu sisi tidak pernah mengkafir-kafirkan secara pribadi, tapi kenyataannya Anda diolok-olok. Tak mungkin. Tak ada akibat tanpa sebab itu tak mungkin. Tak mungkin. Tahu-tahu diolok-olok tak mungkin. Itu karena ada sebab. Sebab mengkafirkan, sebab membuat meremehkan amalan orang lain dan lain sebagainya. Lanjut. Ya. Kami sekeluarga, khususnya bapak saya dulu sudah pindah-pindah dari aliran agama Islam yang ada di Indonesia. Ternyata kebenaran yang banyak sesuai Al-Quran dan hadis lainnya masih jauh secara teori dan praktek. Jadi dia katanya pindah-pindah dari kesana kemari, aliran-aliran, golongan-golongan. Cuman saya pertanyaannya, ini orang awam apa orang ngerti? Orang awam atau tolib? Orang awam atau orang ahli agama? Nah, kalau orang awam pindah kemanapun, standar kebenarannya dia nggak tahu. Orang awam loh ya, sesuai praktek dia taunya itu masalahnya. Tapi beda dengan orang yang mengerti. Oh, Islam itu ini yang difokuskan, ini yang dipokokkan, ini adalah furu', nggak begitu dipermasalahkan, dia akan tahu. Tapi kalau orang awam, apalagi sudah masuk suatu komunitas, kemudian nun sewu, dia sudah masuk dalam komplek itu, sudah masuk dalam kenyamanan komunitas itu, ya sudah, dia katakan, oh ini paling benar, hanya sebatas itu saja, sesuai katanya yang sesuai praktek dan teori. Emang di luar sana enggak? Emang di luar Jokam enggak mempraktekkan amalan Quran hadis? Walaupun tidak semua sih Jokam itu mengamalkan, tapi kan setidaknya sama, di luar juga ada yang mengamalkan. Jadi jangan menafikan itu ya. Lanjut. Dan saya sendiri, si pengomen katanya, sempat mencari tahu masalah kebenaran agama sehingga saya memutuskan untuk menjadi TKI di Arab. Mantap. Jadi dia mencari kebenaran agama lalu menjadi TKI. Nyambung? Gak nyambung. Kalau TKI itu bukan mencari kebenaran agama, TKI itu mencari uang. Nyambung? Gak nyambung. Jadi gak nyambung. Mencari kebenaran agama terus belajar dari TKI. TKI tujuannya cari uang, bukan cari kebenaran agama, bukan cari ilmu. Lanjut.
Dan pernah saya tanyakan di ulama Saudi bahwa Islam itu wajib mempunyai keimaman. Dan Islam yang benar itu bukan hanya Islam jamaah Indonesia saja, akan tetapi ada banyak aliran yang sama seperti Islam jamaah di Indonesia. Dan di Arab Saudi sendiri, masalah keimaman jamaah sangat dirahasiakan banget. Karena di lingkungan kerajaan juga sudah banyak perbedaan keyakinan. Ya, sampai situ komennya, kita komentari. Jadi beliau ini masih tersangkut dengan syubhat. Dia dari TKI mencari kebenaran, lalu bertanya kepada ulama Saudi, katanya ulama Saudi. Pertanyaannya adalah ulama siapa? Kan gitu. Saudi itu sudah ada kekhususan yang bagian soal wal jawab itu ada. Apalagi ranah-ranahnya yang masalah riskan, masalah keimaman, masalah akidah, itu sudah ada pakar-pakar ahli dalam soal wal jawab itu ada. Jadi tidak sembarang comot ulama-ulama mana. Dan insya Allah ulama Saudi ketika ditanya misalnya ulama-ulama, insya Allah loh, itu juga nggak sembarangan jawabnya. Saya pernah ngobrol di mantan wakil imam daerah, salah satu wakil imam daerah. Saya tanya pada beliau gini, jadi kenapa jenengan kok keluar dan keluarga ikut semua, bahkan banyak ada beberapa saudara itu keluar, termasuk saya sebutkan keluarganya Pak Buniani, tapi kakaknya Pak Furqon. Saya pernah tanya itu ke beliau langsung. Katanya beliau, Pak Furqonnya itu juga wakil imam daerah. Dulu saya itu di Mekah, saya sempat tanya kepada Sholih Fauzan, Syekh Sholih Fauzan, dalam sebuah, ya mungkin Allah alam saya kurang tahu, tapi sempat direkam katanya, direkam pakai tip saat itu. Jadi halakohnya kemudian dia tanya, diterjemahkan dan direkam itu katanya, tentang kebenaran Islam jamaah atau kebenaran jokam, dan dijawab tidak benar, mengkafir sembarangan tidak benar. Sama seperti ini. Jadi orang ini atau yang komen ini ada tersangkut syubhat keamiran. Dia mencari ke sana, mencari kebenaran, tapi jadi TKI. Lalu bertanya kepada ulamanya siapa juga tidak dijelaskan. Ini juga pernah dibahas oleh Syekh Abdullah Mas'ud di awal dulu, saya masih kelingan tentang bagaimana mencari kebenaran antum tidak menjadi tolib. Bagaimana Anda mencari kebenaran agama tapi hanya sebagai TKI. Maka saudaraku semua, kalau Anda tidak mengkafirkan, lanjutkan. Bagus itu, tidak mengkafirkan orang selain golongannya, bagus. Tapi Anda harus membuang syubhat keamiran, syubhat yang tersangkut bahwasanya imam itu harus dari golongan dia, dan bahkan sampai tingkat tertinggi sebagai persaksian di akhirat nanti. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.